Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kisha Mananian dengan NIM 073002500130. Saya dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Hari ini saya berperan sebagai suster kimia yang akan menjelaskan tentang praktikum pemisahan dan pemurnian zat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan zat yang tidak murni karena masih bercampur dengan zat lain atau kotoran. Oleh karena itu, diperlukan berbagai metode untuk memisahkan dan memurnikan zat tersebut agar diperoleh zat yang lebih murni dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa metode pemisahan dan pemurnian zat yang sering digunakan di laboratorium kimia. Metode pertama adalah filtrasi atau yang biasa kita kenal sebagai penyaringan. Nah, filtrasi ini digunakan untuk memisahkan campuran antara zat padat dan zat cair dengan menggunakan media penyaring seperti kertas atau kain berpori. Dalam proses ini, zat padat yang tidak larut akan tertahan di kertas saring, sedangkan zat cairnya akan lolos dan disebut sebagai filtrat. Metode ini sangat sederhana dan sering digunakan dalam praktikum karena mudah dilakukan serta tidak membutuhkan alat yang terlalu rumit. Selain filtrasi yang menggunakan penyaring, ada juga metode lain yang lebih sederhana dan memanfaatkan proses alami, yaitu dekantasi. Dekantasi ini merupakan metode pemisahan antara zat padat dan zat cair dengan cara membiarkan campuran tersebut hingga zat padatnya mengendap di bagian bawah. Setelah itu, bagian cairnya dituangkan secara perlahan ke wadah lain tanpa mengganggu endapan. Namun proses ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pengendapannya, sering digunakan alat sentrifuga yang bekerja dengan gaya berputar sehingga partikel padat lebih cepat untuk mengendap. Setelah itu, kita masuk ke metode yang sering digunakan untuk memperoleh zat dalam bentuk yang lebih murni, yaitu dalam bentuk kristal. Kristalisasi adalah proses pemurnian zat dengan cara membentuk kristal dari suatu larutan. Proses ini terjadi karena perbedaan pelarutan zat pada suhu tertentu. Biasanya, larutan ini dipanaskan terlebih dahulu agar zat dapat larut sempurna. Kemudian didinginkan sehingga zat tersebut mengkristal kembali. Zat yang murni akan membentuk kristal, sedangkan kotoran biasanya tetap berada dalam larutan. Metode ini sering digunakan karena mampu menghasilkan zat dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, jika sebelumnya kita membahas pembentukan kristal dan larutan, sekarang kita beralih ke metode yang melibatkan perubahan langsung dari padat ke gas. Nah, yaitu sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan untuk zat yang memiliki sifat mudah menyublim, yaitu berubah dari fase padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Contoh zat yang dapat disublimasi adalah naftalena. Saat dipanaskan, zat tersebut akan menguap, kemudian uapnya akan mendingin dan kembali menjadi kristal padat yang lebih murni. Metode ini sangat efektif untuk memisahkan zat yang mudah menyublim dari pengotornya yang tidak dapat menyublim. Selanjutnya, ada metode yang sangat penting dan sering digunakan dalam berbagai proses industri maupun laboratorium, yaitu proses destilasi atau penyulingan. Adalah metode pemisahan zat cair yang berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi dalam proses ini, campuran cairan dipanaskan hingga salah satu komponennya menguap terlebih dahulu. Kemudian uap tersebut dialirkan ke kondensor untuk didinginkan, sehingga kembali menjadi cairan yang disebut sebagai destilat. Metode destilasi ini memiliki beberapa jenis, seperti destilasi biasa untuk perbedaan titik didih yang jauh, kemudian destilasi bertingkat untuk perbedaan titik didih yang dekat, terus destilasi uap dan destilasi vakum. Nah, pemilihan jenis destilasi ini tergantung pada sifat zat yang akan dipisahkan. Selain menggunakan panas, ada juga metode pemisahan yang memanfaatkan perbedaan kelarutan dalam pelarut, yaitu ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan dengan menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Zat yang ingin dipisahkan akan berpindah ke pelarut yang lebih mudah melarutkannya.
Biasanya, salah satu pelarut yang digunakan adalah air, dan pelarut lainnya adalah pelarut organik seperti eter atau benzena. Nah, metode ini sering digunakan untuk mengambil zat tertentu dari bahan alami, sehingga mengekstraksi minyak atau senyawa aktif dari tumbuhan. Selanjutnya, kita masuk ke metode pemisahan yang sering digunakan dalam analisis zat, yaitu kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan pergerakan zat dalam suatu medium. Nah, pada kromatografi kertas, misalnya, zat akan terbawa oleh pelarut dan bergerak naik pada kertas. Nah, setiap komponen akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga terpisah satu sama lain. Nah, metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi komponen dalam suatu campuran, seperti pada pemisahan zat warna. Dan kemudian metode yang paling terakhir yang akan kita bahas adalah metode pemisahan dengan bantuan bahan penyerap, yaitu adsorpsi. Nah, adsorpsi ini adalah metode pemisahan yang menggunakan bahan penyerap seperti karbon aktif untuk menyerap zat tertentu, terutama kotoran. Nah, proses ini sering digunakan untuk menjernihkan larutan atau menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan. Nah, setelah memahami berbagai metode tersebut secara teori, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya dalam praktikum di laboratorium. Beberapa contoh praktikum yang dilakukan antara lain: pertama, kromatografi kertas, yaitu memisahkan warna pada tinta. Kemudian, sublimasi untuk memisahkan naftalena dari arang. Kristalisasi untuk memperoleh kristal zat yang lebih murni. Ekstraksi coklat untuk mengambil zat dari bahan padat secara berulang. Dan destilasi untuk memisahkan zat cair berdasarkan titik didihnya. Nah, dari berbagai metode tersebut dapat disimpulkan bahwa pemisahan dan pemurnian zat merupakan bagian penting dalam kimia. Setiap metode memiliki prinsip dan cara kerjanya yang berbeda, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan sifat zat yang akan dipisahkan. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih.